Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dan menjelaskan final project ASD milik saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agnes Juliana, NRP 5026221006. Oke, izinkan saya mulai. Untuk dari petunjuk soalnya sendiri, itu untuk dijelaskan dari soal F hingga soal C. Di sini saya mulai dari soal F terlebih dahulu. Sini di soal itu diminta untuk membuat 5 perubahan atau modifikasi penting yang ditujukan untuk model grab yang sudah diberikan example sebelumnya. Nah, untuk masing-masing poin modifikasi itu perlu dijelaskan dalam subpoin-subpoin. Yang pertama itu mengenai jelaskan maksud dan tujuan dari modifikasi yang akan dibuat. Kemudian yang kedua itu bagian yang perlu dimodifikasi. Dan yang ketiga itu ada jelaskan bagaimana cara kerja dan implementasinya. Di sini langsung mulai saja dari usulan modifikasi yang pertama. Modifikasi yang pertama itu adalah mengubah dari ukuran vertex. Jadi dari contoh dari coding aslinya itu ukuran vertex sebesar 18 pixel. Nah, kalau misal untuk ukuran vertex 18 pixel itu digunakan hanya untuk 4 vertex atau 5 vertex di codingan aslinya. Nah, berhubung ini ada 25 vertex, maka dari itu vertexnya tuh jadi menumpuk antar satu sama lain. Oleh karena itu diperlukan untuk resize ukuran vertex, resize bagian radiusnya itu menjadi lebih kecil, sehingga nanti vertexnya itu tidak saling menumpuk. Ini contoh dari vertex yang menumpuk, itu bisa dilihat di sini. Di sini, apalagi di sini yang padat, apa ya, tempat-tempat yang saya pilih cukup padat di bagian sini, jadi dia ada yang menumpuk. Nah, ini kurang enak untuk dipandang. Maka dari itu, saya menginginkan untuk agar vertex-vertex itu tuh tidak menumpuk antara satu sama lain seperti ini. Karena itu saya melakukan modifikasi pada code yang di print grab. Nah, di sini. Pada bagian print grab ini, itu tinggal diubah di bagian line yang 87. Itu ada circle radius. Di sini nanti radiusnya diubah, yang awalnya dia berisi 18, saya ganti jadi ke 10. Seperti itu. Kemudian lanjut ke yang usulan kedua. Usulan kedua itu saya menginginkan adanya modifikasi. Saya mengusulkan adanya modifikasi edge agar edge yang tergambar di grab itu tidak berada di atas lingkarannya. Jadi kalau pada contoh code yang asli, ukuran dari gambar gambar edge-nya itu menumpuk di atasnya vertex-nya. Itu dikarenakan uh, saat menggambar edge-nya itu dilakukan di akhir. Jadi digambar dulu vertex-nya, kemudian dilakukan penggambaran edge-nya, sehingga edge-nya itu berada di atas vertex-nya. Seperti itu. Nah, karena di sini saya menginginkan hasil implementasinya itu user bisa melihat bahwa edge yang tergambar itu bukan ada di atasnya lingkaran, namun ada di sisi-sisi sampingnya dan saling menghubungkan. Kalau gambarnya seperti ini itu kayak lebih lebih mudah dilihat gitu. Nah, poin modifikasinya itu ada di print grab, di function print grab, tepatnya di bagian drawline. Nah, di drawline ini. Untuk di drawline ini, saya menambahkan kalkulasi agar penggambaran edge-nya itu bisa digeser. Jadi, dia tuh dikurangin dengan radius lingkarannya gitu. Jadi, nanti edge-nya digeser sebanyak radius lingkarannya itu berapa. Kemudian, panjang dari edge-nya sendiri atau width-nya itu juga dikurangin. Seperti itu. Nah,
Ini adalah contohnya. Jadi ini untuk adjust-nya itu digeser sebanyak 2 pixel, lalu dari adjust-nya itu dikalikan seperti ini. Kalau ini untuk bagian draw line-nya menjadi seperti ini. Untuk code awalnya itu dia hanya menampilkan langsung X1, Y1, X2, Y2 seperti itu. Namun untuk code yang sudah dimodifikasi, dia akan jadi seperti ini. Lanjut ke usulan ketiga. Di usulan ketiga, saya mengusulkan untuk mengubah ukuran font untuk display nama jalan dan nama vertex. Di code original itu vertex memiliki ukuran untuk display nama itu sebesar 16 px. Itu hampir seukuran dengan si lingkaran vertexnya itu sendiri. Jadi kayak jomplang gitu ukurannya. Nah, ukuran ini itu terlalu besar untuk display vertex yang radiusnya menjadi semakin lebih kecil. Karena kan sekarang itu ukuran vertexnya tinggal 10. Jadi itu kalau misal tulisan display namanya tuh di 16 px itu apa ya? Display namanya akan lebih besar daripada ukuran vertex itu sendiri. Sehingga nanti user itu kurang nyaman untuk melihatnya. Selain itu, pastinya juga akan bertabrakan antar satu sama lain. Seperti itu. Nah, jadi itu perlu adanya penyesuaian ukuran font. Selain itu, warna font yang sama antara nama vertex dengan nama jalan itu juga membuat user kurang nyaman. Sehingga di sini saya mengusulkan untuk mengubah salah satu warnanya itu menjadi lebih mentereng gitu. Nah, untuk di case yang saya buat ini, saya memilih untuk mengubah display warna dari nama vertex. Jadi nama vertexnya saya jadikan warna biru, yang awalnya hitam saya jadikan biru, kemudian displaynya, style displaynya itu dari yang plain itu saya ubah jadi bold. Seperti itu. Nah, untuk poin modifikasinya itu juga sama di bagian print grab-nya. Sini. Nah, untuk yang line 100 sampai 101 ini digunakan untuk display jalannya. Jadi untuk display jalan itu saya menggunakan font style Arial dengan stylenya itu plain. Lalu size fontnya tuh di 10. Saya memilih di 10 karena biasanya tuh nama jalan itu lebih panjang, cenderung lebih panjang ketimbang dari yang nama tempatnya seperti itu. Kemudian untuk yang bagian nama vertexnya itu setting fontnya ada di sini. Ada di line 125 sampai, oh salah, mohon maaf. Di line 135 sampai 136. Untuk seperti yang sudah saya bilang di awal tadi, kalau misal saya ingin mengubah nama vertex itu menjadi warna biru dan stylenya itu menjadi bold dan ukurannya juga lebih besar daripada ukuran size font untuk nama jalan. Itu. Ini ada before afternya. Untuk before-nya itu masih sama semua. Nah, ini untuk afternya sudah sudah terlihat mana yang nama tempat atau nama vertex-nya dan nama yang nama jalan atau nama edge-nya seperti itu. Lanjut ke usulan berikutnya, usulan keempat. Di sini saya mengusulkan adanya user input untuk menentukan tempat asal dan tempat tujuan dari Dijkstra. Karena contoh Dijkstra itu kalau di PPT
itu dia masih hardcode di dalamnya. Jadi kayak vertex awal sama vertex tujuan itu langsung ditulis di code-nya. Nah, di sini saya mengusulkan agar lebih intuitif kepada user dan lebih interaktif juga bagi user, itu saya memilih untuk menambahkan form inputan yang bisa user isikan vertex source dan vertex destination-nya. Dengan adanya form ini, user bisa melihat shortest path dengan menggunakan algoritma Dijkstra itu secara lebih dinamis. Jadi usernya masih bisa mengubah-ubah inputan untuk melihat jarak mana yang paling dekat seperti itu. Nah, untuk modifikasinya itu ada di poin untuk membuat fungsi untuk menampilkan form yang bisa diinputkan value oleh user. Berikut ini adalah implementasinya. Jadi di sini saya menambahkan function di bagian drawing grab. Saya taruh line 18 sampai line 37. Di situ saya menambahkan function bernama getUserInput. Nah, di getUserInput ini saya menggunakan option pane dan input show dialog, enter source vertex dengan batasan vertexnya. Karena di sini saya punya 26 vertex, maka di sini batasannya adalah 0 sampai 25. Lalu ada juga, lalu setelah option pane yang pertama itu digunakan, atau sudah diisikan oleh usernya, itu akan muncul option pane atau dialog form berikutnya untuk memasukkan destination vertex-nya. Seperti itu. Nah, ini di sini saya juga memberikan pembatas agar code-nya tidak error. Itu ketika user menuliskan angka yang lebih besar daripada batasan constraint dari vertex yang grab-nya milikin, itu akan diberikan pop-up message bahwa inputan dari user itu invalid. Seperti itu. Nah, ini gambaran dari formnya. Jadi yang pertama akan muncul form yang ini, kemudian baru muncul form selanjutnya. Lanjut ke usulan yang terakhir atau usulan yang kelima. Di sini saya mengusulkan untuk menampilkan pop-up shortest path dan total jarak atau weight yang perlu dilalui oleh user untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, tujuan dari adanya usulan ini adalah user dapat melihat berapa jarak terdekat yang perlu ditempuh untuk mencapai suatu tempat. Modifikasinya itu ada di bagian tambahkan some weight di function Dijkstra. Nah, di sini. Sini itu ketika sedang menjalankan code-nya, itu akan dilakukan sumasi dari total weight yang dilewati di line 177. Nanti dia akan tampil seperti ini. Dia akan melewati tempat apa saja dan total weight dari edge-nya itu berapa. Seperti itu. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal yang G. Di soal ini, saya diminta untuk menjelaskan bagaimana saya menampilkan tempat penting ataupun tempat yang tidak bernama serta ruas jalan yang menghubungkannya. Nah, untuk di soal ini, saya menangkapnya itu bagaimana caranya saya menampilkan vertex mulai dari memasukkan hingga dia bisa ditampilkan sesuai dengan grafiknya. Seperti itu. Di sini ini hasil hasil dari pencarian menggunakan tools Paint atau kalau saya sendiri menggunakan Figma karena untuk sistem operasi saya untuk aplikasi Paint-nya itu tidak bisa. Jadi saya untuk menentukan koordinatnya ini menggunakan Figma. Kemudian ini ada drawing edge-nya. Lalu di sini ada, karena dari contohnya itu tidak ada road name, itu perlu ditambahkan sendiri. Jadi ketika add edge, saya menambahkan modifikasi untuk penambahan inputan string bernama road name.
itu berlaku juga pada class H, karena class H ini yang mewakili dari eh, H dari objek H yang ada di ADC list. Kemudian yang berikutnya ada juga penyesuaian ulang pada bagian print grab-nya, karena sebelumnya itu tidak ada print road name, jadi itu perlu diadakan buat get road name-nya dan menampilkan display nama jalannya. Itu. Lanjut ke soal H. Di soal H ini itu tentang untuk rute yang dilewati, tunjukkan dengan garis tebal atau warna kuning. Jelaskan bagaimana Anda memberikan garis tebal dan kuning tersebut. Nah, untuk garis tebal dan warna kuning ini saya mengubahnya karena kalau garis tebal itu saya masih kurang paham gimana cara menstylingnya. Jadi untuk Gistra-nya sendiri, dia tuh akan tampil atau sorter space-nya itu akan tampil vertex-nya akan berwarna hijau dan edge yang dilalui itu akan berwarna kuning. Namun secara ukuran dia tuh masih sama dengan um, edge yang biasa atau yang non Dijkstra seperti itu. Nah, untuk pengaturan itu saya menggunakan dynamic. Jadi saya membuat satu variabel global lagi untuk menyimpan semua styling untuk edge color dan vertex color-nya. Ini. Penyesuaian ini nanti tuh bisa dilihat di bagian My Graph tampil, di function print graph-nya, dia ketika ada rule khusus untuk edge tersebut atau untuk vertex tersebut, maka akan digunakan rule khusus tersebut. Seperti ini kan berarti dia akan terrecord ada rule khususnya. Namun jika tidak ada, maka dia akan di-set secara default. Seperti ini. Color blue. Kemudian ini ada pemanggilan fungsi Dijkstra. Saya melakukan pemanggilan fungsi Dijkstra itu di bagian load grab-nya. Karena untuk yang di bagian drawing grab ini saya tidak membuat konstruktor. Jadi konstruktornya itu masih default dari sistemnya. Oke, untuk soal I, tunjukkan bahwa program Anda berjalan sesuai harapan. Berikan contoh uji coba dua buah skenario A dan T yang berbeda. Oke, untuk yang pertama, Dijkstra. Oke, untuk yang pertama itu ada di bagian 0 dan 3. C. Ini muncul inputannya. Mohon maaf, ini saya izin buat close dulu. Oke, untuk yang ini kita coba yang di bagian 0, source-nya, lalu destination-nya di bagian 3. Nah, ini akan muncul pop-up dari mana urutannya. Ini dia dari amanah GG ke Tingwe lalu ke Arista. Jadi 0 itu adalah amanah GG, lalu yang source-nya, yang destination-nya itu Arista. Total weight yang harus dilewati ada 592. Seperti itu. Nah, ini karena apa ya, sistem operasi saya itu rada nggak terlalu bagus untuk compiling GUI, jadi dia masih nyantol di sini. Tapi ini biasanya nggak kayak gitu. Nah, untuk itu Dijkstra-nya bisa muncul seperti ini. Lanjut ke contoh
pengujian yang kedua, itu saya contoh yang kita samakan saja dengan yang saya kumpulkan di PDF ya. Skenario 6, source-nya di 6 lalu di ke 21. 6, 21. Nah, dia akan muncul 6 itu dia source-nya adalah rumah, kemudian tujuannya adalah masjid kedua. Nah, dari rumah ke masjid kedua dia perlu melewati BG Printing, hotel, bengkelas, musola, gang 4, Lumut Bendang dan seterusnya. Kemudian total weight-nya yang paling minimum itu ada di 1052. Oke. Nah, seperti ini hasilnya. Dari rumah kemudian ke masjid. Seperti itu. Mungkin untuk penjelasannya sekian dari saya. Bila ada salah, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.